Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia, tepatnya itu kelas 11, tentang laju reaksi. Nah, tapi fokus pembahasan kita kali ini yaitu tentang persamaan hukum laju reaksi. Nah, supaya adik-adik nyambung gitu ya, paham part ini lebih baik, silakan adik-adik akses terlebih dahulu video sebelumnya, yaitu tentang pengantar laju reaksi yang ada di daftar video Belajar ala Klinik Jenius. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan hukum laju reaksi. Nah, jadi kita akan membahas tentang persamaan hukum laju reaksi. Nah, persamaan hukum laju reaksi ini, jadi ternyata hukum laju reaksi itu bisa kita cari melalui 3 cara. Yang pertama, dengan melalui persamaan delta M per delta T. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan hubungan perbandingan koefisien dengan laju reaksi. Jadi untuk kedua cara tersebut telah saya bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk mencari atau menghitung laju reaksi menggunakan persamaan hukum laju reaksi. Jadi secara umum apabila kita punya reaksi A plus B menjadi AB2. Nah, misal kita punya reaksi seperti ini, penulisan persamaan hukum laju reaksi untuk reaksi A plus 2B menjadi AB2 adalah V sama dengan K dikali A dipangkatkan X, B dipangkatkan Y. Nah, jadi penulisan persamaan hukum laju reaksi untuk reaksi yang di atas adalah seperti ini. Nah, apabila kita perhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam hukum laju reaksi ada apa saja sih? Yang jelas, yang pertama itu pasti ada V. V itu merupakan laju reaksi. Biasanya satuannya molar per second. Kemudian ada K. K di sini adalah tetapan laju reaksi. Nah, tetapan atau konstanta laju reaksi. Nah, satuannya apa? Satuannya itu berdasar. Jadi satuannya bisa berubah-ubah ya. Maksudnya berubah nanti saya bahas di bagian selanjutnya. Maksudnya nanti setelah ini. Nah, kemudian A dan B. Ada A, ada B. Nah, kira-kira A dan B-nya apa? Nah, apabila kita perhatikan, ini kan reaksinya A plus 2B menjadi AB2. Ternyata yang AB2 ini tidak masuk ke dalam hukum laju reaksi. Jadi yang masuk ke dalam persamaan hukum laju reaksi itu hanya reaksi saja. Makanya di sini saya beri keterangan bahwa A dan B ini adalah konsentrasi bereaksi dengan satuan molaritas, begitu ya. Nah, kemudian X dan Y-nya apa? X dan Y ini merupakan orde reaksi ya. Kemudian apabila X dijumlahkan dengan Y akan menjadikan orde total reaksi. Nah, berarti di sini ada istilah yang dimaksud dengan orde reaksi. Nah, sebenarnya orde reaksi itu apa? Nah, di sini untuk penjelasan definisi orde reaksi adalah pangkat angka untuk konsentrasi reaksi. Jadi pangkat angka untuk konsentrasi reaksi atau si X sama Y ini menunjukkan bilangan atau angka yang nantinya itu merupakan pangkat dari konsentrasi reaksi.
bilangan begitu aja biar tidak rancu. Nah begitu ya. Jadi order reaksi ini bisa juga menunjukkan seberapa kali lipat lebih cepat si reaksi ini gitu ya. Jadi dia itu berupa angka nantinya itu yang akan menjadi pangkat dari konsentrasi si reaksi. Nah kemudian ternyata order reaksi itu ada jenis-jenisnya, tidak hanya satu jenis. Jadi X dan Y ini maksudnya yang difokuskan kelas 11 ini ada 3 jenis order reaksi. Jadi jenis order reaksi ada apa saja jenisnya? Yang pertama itu ada order 0. Ketika nanti X atau Y-nya itu nilainya 0. Kemudian ada order 1, kemudian ada order 2. Nah, adapun apabila kita plot ke dalam bentuk grafik, ini grafik ini laju, ini molaritas ya. Jadi grafiknya itu vertikal adalah laju, yang horizontal molaritas. Nah, apabila kita plot ke dalam bentuk grafik, untuk order 0 dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, begitu. Ya, kemudian untuk order 1 akan menghasilkan grafik seperti ini, dan order 2 akan menghasilkan grafik begitu. Ya. Nah, maksudnya apa? Kemudian untuk nilai K ini tadi yang telah saya jelaskan bahwa tetapan laju reaksi itu satuannya bisa berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya itu berdasarkan apa? Jadi, berubahnya itu berdasarkan jenis ordernya ya. Nah, contoh, misalkan kita mau bahas untuk satuan K ya, satuan K. Untuk order 0, order 1, order 2. Nah, kalau kita ambil persamaan umum laju reaksi seperti ini, berarti apabila dia order 0 itu keseluruhan reaksi maksudnya ya. Kurang lebih hukum lajunya adalah K dikali A pangkat 0, B juga pangkat 0. Ini yang dimaksud dengan order 0. Nah, coba kita akan mencari untuk satuan K-nya bagaimana. Nah, jadi kita berapapun angka nilai A sama B, ketika dipangkatkan 0, dia akan menghasilkan 1. Maka V ini akan sama dengan K. Oleh karena itu, grafiknya seperti ini. Jadi, berapapun konsentrasinya, mau 10, mau 0,1, mau 1, mau 2, 3, dan seterusnya, dia akan menghasilkan angka 1. Jadi, nanti dari sini kita tahu dari grafik juga bahwa berapapun nilai molaritas, lajunya tetap segitu aja, nggak berubah. Artinya, pada order 0 ini, konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi reaksi, seperti itu. Nah, V sama dengan K, berarti satuan K dapat kita temukan itu molar per second. Ya. Nah, di order 0 ini tadi saya berikan catatan bahwa konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, itu untuk order 0. Sekarang order 1 bagaimana? Untuk order 1 berarti kita akan memperoleh persamaan V sama dengan K A pangkat 1, kemudian B-nya kita anggap 0 ya, seperti itu. Bolehlah satunya juga nggak ditulis, nggak masalah. Jadi nanti kita dapat V K kali konsentrasi A, begitu ya. Nah, untuk mencari satuan K, kita masukkan ini molar per second, ini K, ini molar. Jadi molarnya bisa kita coret karena sama. Jadi di sini coret. Dapat satuan K-nya itu adalah 1/S atau S
pangkat min 1 begitu. Ini kita memperoleh satuan K untuk order 1 begitu. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke order 2. Kalau order 2 berarti V sama dengan K, A-nya pangkat 1, B-nya juga pangkat 1. Ya. Atau mau A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1. Pokoknya totalnya nanti adalah order 2 begitu. Nah, berarti ini gimana? Nah, sekarang kita masukkan seperti biasa molar per second, K molar dikali molar, ya. Nah, ada yang bisa kita coret, adalah 1 molar ini. Sehingga K yang kita peroleh adalah 1 per molar second. Molarnya pindah ya. Atau K sama dengan molar min 1 S min 1. Nah, ini satuan K untuk order 2. Jadi itu maksudnya ketika nilai ordernya berubah. Ketika ordernya berubah, maka satuan K juga akan berubah-ubah seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menentukan atau mengetahui suatu reaksi itu adalah reaksi order 1 atau order 0 atau order 2. Nah, jadi kita akan menggunakan metode namanya metode penghitungan dengan menggunakan perhitungan, metode perhitungan dengan menggunakan laju awal. Nah, jadi nanti biasanya di soal itu ada data tabel hasil percobaan untuk laju awal, karena yang bisa terukur itu laju awal. Jadi kalau laju awal kan masih gede konsentrasinya, jadi terdetek gitu ya. Nah, ini kita akan menggunakan ini. Ini berdasarkan eksperimen ya, berdasarkan percobaan. Nah, langkah-langkah untuk mengerjakan atau mencari laju reaksinya akan kita bahas berdasarkan soal yang akan saya berikan. Nah, ini dia contoh soal terkait cara mencari order reaksi yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi metode yang dimaksud di soal ini yaitu metode dengan menggunakan laju awal. Jadi biasanya melalui eksperimen. Jadi dari eksperimen adik-adik akan memperoleh data seperti ini kurang lebih. Di percobaan pertama adik-adik melakukan pengukuran laju pada saat konsentrasi A-nya 0,1, B-nya 0,05. Ternyata laju yang terukur adalah 20 molar per second. Kemudian percobaan kedua itu ada 0,3, 0,05, 180 molar per second dan seterusnya. Nah, bisa juga nih yang terukur di lab itu bukan laju, tapi yang terukur itu adalah waktu. Nah, bagaimana kalau waktu yang terukur? Kalau waktu, jangan lupa adik-adik harus ingat bahwa ketika waktu di sini ya, ketika waktu maka laju itu sama dengan kan molar per second ya, berarti 1 per S, artinya dia berbanding terbalik dengan waktu gitu ya. Jadi nanti bisa juga data selanjutnya itu adalah waktu. Cuman di sini kita akan bahas terlebih dahulu ketika data yang diperoleh adalah dalam bentuk laju. Nah, pertanyaan pertama itu hitung order reaksi terhadap A dan B beserta order total dari reaksi tersebut. Jadi kita mau mencari order A dan order B gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tuliskan ya persamaan hukum lajunya. Nah, persamaan hukum laju itu kan yang tadi saya jelaskan sebelumnya tentang penulisannya secara umum bagaimana. Tinggal kita masukkan saja order yang kita peroleh berapa gitu. Kemudian yang C, nilai konstanta laju reaksi. Nah, nilai konstanta laju reaksi itu berarti kita ingin mencari nilai K ya. Baru yang terakhir D, laju apabila masing-masing konsentrasi A dan B adalah 0,1 molar. Jadi bagaimana? Nah, kita juga bisa nih menghitung laju reaksi ketika kita udah dapat persamaan hukum laju totalnya. Nah, berapa nih laju reaksinya apabila konsentrasi A dan B adalah masing-masingnya 0,1. Kalau kita lihat dari percobaan belum
melakukan percobaan ketika A-nya 0,1, B-nya juga 0,1. Makanya kita ingin mencari lajunya berapa gitu. Baik, kita akan coba mengerjakan poin A untuk mencari orde A atau orde A dan B, baru orde total gitu ya. Nah, kita mau mencari orde A terlebih dahulu. Nah, untuk mencari orde A, kita pilih percobaan di mana orde B-nya adalah tetap atau tidak berubah. Jadi ini gunakan percobaan dengan konsentrasi B-nya tetap. Berarti percobaan berapa yang B-nya tetap? Kalau kita perhatikan percobaan 1 dan 2 ini orde B-nya sama. Berarti kita gunakan percobaan 1 dan 2. Nah, langkahnya gimana? Kita masukkan ke persamaan hukum lajunya. Berarti persamaan hukum lajunya adalah K A pangkat X B pangkat Y begitu. Nah, kita masukkan atau kita bandingkan untuk percobaan 1 dan 2. Berarti boleh 2/1 atau 1/2. Cuman biasanya saya untuk mempermudah perhitungan jadi 2/1 karena kan biar angkanya pas, jadi enggak 1 gitu ya. Makanya saya gunakan V2 per V1. K-nya berarti per K. Kalau K itu pasti tetap, dia tidak berubah-ubah. Baru ininya konsentrasi A per konsentrasi A. Ini A2 A1 dipangkatkan X ya tadi. Konsentrasi B per konsentrasi B 21 dipangkatkan Y begitu. Ya. Nah, tinggal kita masukkan, ada yang sama nggak? Ada yang bisa kita coret? Ini pasti sama kalau K karena dia nilainya tidak berubah. V2-nya berapa? V2-nya ini 180 per 20 sama dengan A-nya itu 0,3 ya. Per 0,1 pangkat X, B-nya 0,05 per 0,05 pangkat Y. Nah, karena B-nya sama atau tidak berubah, berarti ini nilainya 1 ya. Nah, kemudian masukkan 180 per 20, berarti 9 ya. 9 kali 3 pangkat X, sama dengan 3 pangkat X. Nah, X-nya berapa? Supaya hasilnya 9. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Karena 3 pangkat 2 adalah 9. Atau X ini adalah orde A gitu. Ya. Kita lanjut untuk mencari orde B. Orde B. Nah, untuk orde B kita gunakan percobaan di mana konsentrasi A-nya sama atau tetap. Berarti percobaan 1 dan 3. 1 dan 3 karena kita mencari percobaan dengan konsentrasi A-nya tetap. Ya. Baru masukkan ke persamaan hukum laju yang ini. Ya. Percobaan 3 dan 2 ya. 3 dan 1 ya. V3 per V1 sama dengan K per K kali konsentrasi A3 per konsentrasi A1 pangkat X konsentrasi B3 per konsentrasi B1 pangkat Y begitu. K-nya bisa kita coret. Masukkan angka yang lainnya. V3 320 per V1-nya 20. Nah, untuk A3 A1 itu 0,1 per 0,1 pangkat, ordenya berapa? Ordenya tadi kita udah dapat ya 2. Ini B-nya 0,2 per 0,05. Ini kan 1 ya, 1 pangkat 2 ya 1 ya udah berarti ininya coret. Ini berapa? 32 dibagi 2 16 ya. Berarti 16
sama dengan 0,2 per 0,05, 4 ya. 4 Y. Ya, berarti yang kita peroleh sama dengan 2. Nah, berarti orde A itu 2, orde B juga ternyata 2. Makanya kita tahu orde totalnya sama dengan X ditambah Y, atau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dah, sekarang kita mau menentukan persamaan hukum laju. Tinggal kita masukkan B, masukkan ini dengan nilai X-nya. V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B pangkat 2. Nah, ini jawaban untuk B, poin B. Ya, baru kita langsung ke poin C dan D. Yang C itu menghitung nilai K, sedangkan yang D itu nanti menghitung laju. Untuk menghitung nilai K, poin C menghitung nilai K nah, maka kita harus menggunakan persamaan laju yang kita peroleh. Nah, kita kan memperoleh persamaan laju B ini, poin B ini V sama dengan K A pangkat 2 B pangkat 2. Nah, berarti kita harus mencari nilai K ini berapa dengan cara ini disubstitusi ke salah satu percobaan. Ya, jadi kalian substitusikan ke salah satu percobaan. Nah, percobaannya mana bebas, yang mudah aja buat dihitung. Nah, saya ambil percobaan 3 aja, 0,1 sama 0,2. Nah, di sini saya akan substitusi ke percobaan 3, ya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita masukkan V-nya berapa? 320 sama dengan K-nya kita cari, A-nya konsentrasi A-nya 0,1 pangkat 2, B-nya 0,2 pangkat 2. Ya. Lanjut, berarti 320 kita sertakan satuan supaya mempermudah. 0,1 kuadrat itu berarti K dikali 10 min 2 molar kuadrat. 0,2 kuadrat itu berarti 4 kali 10 min 2 molar kuadrat. Ya. Nah, si molarnya ini coret satu sama yang ini ya. Baru kita masukkan K sama dengan 320 S min 1, ini kan 1 per S ya, per 10 min 2 M, kemudian ini 4 kali 10 min 2 M kuadrat. Ya, begitu ya. Nah, setelah itu sebentar, ini M saja, ini M kuadrat ya. Lanjutkan, 32 dibagi 4 8 ya. 80 kali 10 min, enggak min, karena min 2 nya kali ini min 4 berarti ya. S min 1 M min 3. Ya, betul. Berarti 8 kali 10 pangkat 5 S min 1 M min 3. Udah. Nah, ini nilai K yang kita peroleh ya. Untuk nilai K, pokoknya untuk nilai K setelah jadi kita harus tahu persamaan hukum lajunya seperti apa, baru kita bisa mencari nilai K dengan cara mensubstitusikan salah satu percobaan ke dalam persamaan hukum laju. Nah, percobaan yang mana bebas Kak? Bebas, kasih sama saja. Jadi pilih aja salah satu. Apakah percobaan 1, 2, dan 3 ya. Kalau ada membuktikan semuanya boleh, nggak masalah, tapi buang-buang waktu lah ya, satu aja ya. Nah, sekarang untuk satuannya sama kayak tadi mencarinya. Di sini satuannya M min 3 S min 1 ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang D. D itu menghitung laju reaksi ketika A dan B-nya adalah 0,1 molar. Sehingga dari sini kita bisa dapat persamaan baru. K
jadinya tuh V sama dengan K-nya kan ada 8 kali 10 8 kali 10 5 dikali A pangkat 2 B pangkat 2 begitu ya. Jadi kita dapat persamaan baru yang nilai K-nya sudah ada, sudah lengkap gitu ya. Baru kita masukkan V sama dengan 8 kali 10 5 kali A kuadrat B kuadrat. Nah, jangan lupa nilai A dan B nya diketahui di soal pengen 0,1. Berarti 8 kali 10,5 kali 0,1 itu 10 min 1 kuadrat, B nya 10 min 1 kuadrat juga. Berarti 8 kali 10 pangkat 5 kali 10 min 4 atau 80 molar per second gitu. Ya, jadi kita mau mencari nilai laju ketika A sama B nya sama-sama 10 atau 0,1 molar. Nilai laju yang kita peroleh adalah 80 molar per second gitu. Mudah ya untuk menghitung. Jadi ini biasanya berurutan pengerjaannya. Cari order, baru dapat persamaan hukum, nyari nilai, baru kita bisa mencari laju pada konsentrasi tertentu kayak gitu. Mudah ya untuk mencari nilai order reaksi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan sedikit yaitu tentang order reaksi. Ada juga order reaksi dengan cara ini kan dengan cara metode tadi penentuan laju awal. Nah, order reaksi juga bisa dicari dengan diketahui apabila di soalnya diketahui beberapa tahapan reaksi. Nah, kurang lebih bagaimana gambarnya saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan order reaksi ketika data yang diketahuinya itu bukan data percobaan laju awal yang seperti tadi, tapi datanya itu berupa tahapan reaksi. Jadi kita harus mencari dulu ada yang disebut dengan istilah penentu laju reaksi. Jadi tentukan penentu laju reaksi. Ini yang langkah pertama. Nah, penentu laju reaksi ini merupakan reaksi yang berlangsung dengan keadaan lambat. Jadi biasanya nanti ada beberapa tahapan reaksi, kemudian ada keterangannya apakah laju reaksinya cepat atau lambat. Nanti yang menjadi penentu laju reaksi itu adalah tahap yang lambat. Nah, itulah yang akan menjadi penentu laju reaksi. Nah, kemudian step yang kedua, persamaan hukum laju itu berdasarkan persamaan reaksi lambat. Ya, atau di sini kan ada keterangan persamaan hukum laju berdasarkan persamaan reaksi lambat. Jadi nantinya order reaksi ini akan sama dengan koefisien. Kalau sebelumnya untuk mencari order reaksi itu bukan berarti koefisien. Jadi meskipun ada reaksinya sudah setara, tapi itu tuh reaksi yang bukan tahap-tahap gitu atau reaksi biasa aja gitu ya. Nah, untuk order reaksinya itu harus kita cari, nggak bisa langsung ditentukan oh ini ordernya segini karena koefisiennya demikian gitu ya. Nggak bisa kayak gitu, tapi order reaksi itu harus dicari dengan tadi metode laju awal atau melalui data percobaan. Nah, kalau yang sekarang karena ini kita bicara tentang data tahapan reaksi, jadi nantinya ada beberapa reaksi atau step-step reaksi. Kalau diibaratkan itu kayak pengerjaan soal hukum Hess gitu ya. Nah, untuk menentukan persamaan hukum laju reaksinya, kita bisa menggunakan persamaan reaksi yang penentu laju reaksi atau merupakan reaksi lambat. Nah, gambarannya kurang lebih bagaimana? Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal reaksi 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr mempunyai tahapan. Jadi ada tahapan reaksi. Yang ini kita sebut sebagai tahapan reaksi. Nah, biasanya tahapan reaksi itu disertai keterangan bahwa dia itu reaksinya cepat atau lambat. Nah, makanya di sini ada keterangan lambat, cepat gitu. Nah,
berarti kita tentukan dulu penentu laju reaksinya. Kita mau jawab di sini. Berarti penentu laju reaksi itu yang mana? Penentu laju itu reaksi lambat. Reaksi lambat. Berarti yang menjadi penentu laju reaksi dari dua tahapan reaksi ini adalah reaksi pertama, karena di sini ada keterangan bahwa dia reaksi lambat. Kenapa sih harus reaksi lambat? Kenapa nggak reaksi cepat? Karena reaksi lambat itu reaksi yang terukur gitu ya. Kalau cepat kan gitu sekilas, nanti nggak keukur si hukum lajunya seperti apa gitu ya. Kalau berdasarkan penjelasan simpelnya kayak gitulah gitu. Nah, berarti penentu laju reaksinya itu reaksi lambat. Reaksi yang mana? Reaksi yang atas, atau kita tulis NO plus Br2 menjadi NOBr2. Sehingga yang step kedua kita mau menentukan persamaan hukum lajunya. Nah, kita ingat bahwa persamaan hukum laju itu menjadi V H, konsentrasinya itu buat reaksi ada NO, kemudian ada Br2. Nah, karena di sini dia itu order reaksi sama dengan koefisien, dan kita tahu ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, maka ordernya juga masing-masing order 1. Jadi persamaan hukum laju reaksinya adalah seperti ini. Jadi ini jawabannya ya, bahwa si koefisien reaksi itu akan menjadi order reaksinya seperti itu. Mudah ya? Nah, adapun contoh soal lain saya akan tuliskan di sini. Kalau untuk tahapan reaksi ini sebenarnya hanya gini saja sih. Jadi cukup simpel ya. Pokoknya adik-adik harus tahu aja bahwa penentu laju itu merupakan laju yang lambat gitu. Nah, order reaksi juga selain melalui percobaan data tabel tadi, bisa kita cari juga nih berdasarkan statement gitu ya. Nanti ada statement, kita akan ubah ke dalam bentuk persamaan untuk mencari persamaan hukum laju reaksinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe soal kita ingin mencari persamaan hukum laju reaksi, tapi berdasarkan pernyataan. Sebenarnya itu berdasarkan eksperimen, tapi ditulisnya bukan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk pernyataan. Di sini ada kalimat kayak gini. Nah, kita langsung bahas ya. Nah, di sini pernyataan pertama, jika konsentrasi awal A ditingkatkan 2 kali dan konsentrasi B-nya tetap, laju reaksi menjadi 4 kalinya atau 4 kali lebih cepat dari awal gitu ya. Kemudian, jika konsentrasi awal A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya menjadi 16 kalinya. Jadi, di sini ada reaksi A dan B. Jadi bisa kita tuliskan bahwa persamaan umumnya bahwa dia tuh V K A pangkat X B pangkat Y. Jadi kita ingin mencari order reaksi A dan order reaksi B. Nah, untuk statement pertama, A-nya dinaikkan 2 kali, berarti dinaikkan 2 kali dari yang awal. Jadi kita tulis V2 per V1. Anggap V1 itu sebagai V awal. Jadi di sini note ketika V1 itu sama dengan V awal. Ya. Si A-nya itu dinaikkan 2 kalinya. Untuk K-nya tetap. Untuk A dinaikkan 2 kalinya berarti 2 A awal per A awal dipangkatkan X. Kemudian konsentrasi B-nya dia itu tetap katanya, ya B-nya tetap. Berarti kita tulis B0 per B0. Atau saya tulisnya V0 aja ya, biar konsisten. Jadi V0 ini keadaan awal ya. Baru ini pangkat Y. Baru ini bisa kita cari, coret, B0-nya karena tetap, coret, A0-nya coret. Nah, kemudian V2-nya, karena dia laju reaksinya menjadi 4 kali lebih cepat dari awal, berarti 4V0 per V0 sama dengan 2 pangkat X. V0-nya kita coret, berarti 2 pangkat X sama dengan 4. Si X sama dengan 2. Nah, kita dapat nih order A dari statement yang pertama gitu ya. Paham ya? Kita masuk ke statement yang kedua. Jika konsentrasi awal A dan B masing-masing, nah dua-duanya dinaikkan 2 kalinya. Jadi kita tulis
V2 per V0 sama dengan K per K. Untuk A-nya 2 kalinya 2A0 per A0. Pangkat X-nya kan sudah ada ya tadi 2. B-nya 2B0 per B0 pangkat Y begitu. Ya, betul. Laju reaksinya menjadi 16 kalinya. Jadi kita tulis 16 V0 per V0 K per K. Bolehlah kita tulis dulu ya. A0 per A0 pangkat 2 2B0 per B0 pangkat Y. Ada yang sama, V0-nya sama, K-nya sama, kemudian A0-nya sama, B0-nya sama. Berarti nyisa 16 sama dengan 2 kuadrat kali 2 pangkat Y. 2 kuadrat itu 4 ya. Berarti bisa kita coret ini, sisa 4. Berarti 4 sama dengan 2 pangkat Y. Berarti Y sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2 adalah 4 gitu. Bisa ya? Sehingga persamaan hukum lajunya bisa kita peroleh V sama dengan K. A-nya itu order berapa tadi? X 2. B-nya juga order 2. Nah, ini jawabannya. Mudah ya untuk mencari persamaan hukum laju berdasarkan pernyataan, tapi itu berdasarkan eksperimen juga. Cuma bentuknya dalam bentuk pernyataan kayak gitu. Nah, sekian bahasan kita kali ini terkait persamaan hukum laju reaksi. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa kebingungan, masih banyak step yang misalkan aduh belum paham nih, silakan adik-adik komen video ini. Dan boleh di-share juga nih videonya apabila adik-adik merasa ini sangat membantu adik-adik dan bisa menolong teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian pantengin terus channel YouTube Belajar Alat Genius berdasarkan dengan cara mensubscribe, kemudian nyalakan juga tombol notifikasinya dengan cara mengklik tombol lonceng kayak gitu. Saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Bye bye.